Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 kelas 4E akan menyampaikan materi mengenai terminologi peserta didik. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama mengenai definisi peserta didik. Secara etimologi, peserta didik merupakan anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik merupakan seorang individu yang mengalami perubahan atau perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan sebagai bagian dari proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik merupakan seorang individu atau anggota masyarakat yang sedang mengalami pertumbuhan maupun perkembangan baik dari segi mental maupun pikiran, yang berusaha mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Adapun beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik yaitu ada murid, siswa, dan pelajar. Adapun perbedaan dari ketiga istilah tersebut yaitu yang pertama, murid merupakan seseorang yang sedang berguru dalam program pendidikan di sekolah maupun di lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seseorang ataupun guru, contohnya seperti guru ngaji, guru pencaksilat, ataupun murid di sekolah. Sedangkan siswa merupakan seorang individu yang terdaftar dalam suatu lembaga untuk mengikuti proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas dirinya. Dan pelajar merupakan seorang anak sekolah pada sekolah dasar maupun sekolah menengah yang mengikuti pembelajaran dalam pendidikan formal di sekolah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri umum peserta didik. Ciri umum yang pertama adalah anak bukanlah miniatur orang dewasa. Maksudnya, anak adalah orang yang nantinya akan bertumbuh dan berkembang melalui proses-proses pertumbuhan menjadi orang dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan ini dinilai sebagai proses yang dinamik. Hal ini dimulai pada saat konsepsi. Dikarenakan anak itu bukan miniatur orang dewasa, maka sebaiknya orang tua memperlakukan anak selayaknya anak di usianya, bukan sebagai orang dewasa. Karena pada masa saat ini banyak sekali orang tua yang memperlakukan anaknya seperti orang dewasa. Misalnya, mendandani anaknya seperti orang dewasa, menggunakan makeup yang berlebihan, berpakaian seperti orang dewasa, dan berbicara layaknya seperti orang dewasa. Begitu pula dengan guru. Ia harus memahami bahwa yang dihadapinya itu adalah anak usia sekolah. Maka, pembelajaran di sekolah harus disesuaikan dengan usia anak. Ciri umumnya kedua adalah memiliki fase perkembangan tertentu. Anak memiliki fase perkembangannya masing-masing, maka dari itu, orang tua harus bisa menyesuaikan perlakuannya selayaknya anak di usia tersebut. Fase perkembangan anak dimulai saat ia bayi, kemudian anak-anak awal, dan anak-anak akhir, kemudian beranjak menjadi remaja awal, dan yang terakhir remaja akhir. Seiring fase perkembangan anak, mereka akan memiliki kemampuan yang bertingkat atau meningkat, seperti fase perkembangan kognitif, fisik, motorik halus, motorik kasar, sosial, bahasa, dan beragama. Ciri umum yang ketiga adalah memiliki kebutuhan. Kebutuhan di sini dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang anak butuhkan untuk keberlangsungan hidupnya secara alamiah, termasuk pemenuhan hak dan kewajibannya. Setiap anak tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya mereka memiliki hak dan kewajiban yang nyaris sama. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik bisa dibedakan menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis pada dasarnya adalah kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk peserta didik, seperti makan, minum, istirahat, seks, dan oksigen. Biasanya, banyak orang yang mengabaikan kebutuhan lainnya, asalkan kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, maka muncullah apa yang dikatakan Maslow, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman yang dimaksud adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari apa-apa yang mengancam dirinya sendiri. Setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi,
maka muncullah kebutuhan untuk dicintai, kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk bersahabat, berpasangan, dan memiliki keturunan. Juga keinginan untuk dekat dengan keluarga, dan kebutuhan antar pribadi, seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai ciri-ciri khusus peserta didik. Terdapat 3 ciri khusus peserta didik yang dikemukakan oleh Tirta Raja tahun 1994, yaitu pertama, peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga mereka termasuk insan yang unik. Kedua, peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang, sehingga mereka memerlukan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi. Yang ketiga, peserta didik merupakan individu yang memiliki kemampuan mandiri, sehingga guru sebagai pendidik harus memberi kesempatan dan mendorong peserta didik untuk dapat selangkah demi selangkah dapat berdiri sendiri dalam berbagai hal. Sedangkan Edi Suwadi pada tahun 1984 mengemukakan 3 ciri anak didik. Pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Untuk dapat bergerak, mereka memerlukan beberapa tahapan. Pendidikan ada untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan mengubah ketidakberdayaan menjadi keberdayaan. 2. Anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Keinginan berkembang mendorong anak untuk giat. Itulah yang menyebabkan adanya pendidikan. 3. Anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Hal tersebut penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang ia peroleh dari lingkungannya. Nah, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal, sebagai seorang guru tentunya harus memahami terlebih dahulu karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Berikut merupakan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama adalah senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang di dalamnya terdapat unsur permainan, terlebih lagi bagi peserta didik pada kelas rendah. Sehingga guru diminta untuk mengembangkan model pembelajaran dengan serius tetapi tetap santai. Dalam menyusun jadwal pembelajaran juga harus dipertimbangkan kembali. Dibuat jadwal dengan metode selang-seling antara mata pelajaran yang serius dengan mata pelajaran yang memiliki unsur permainan. Lalu karakteristik yang kedua adalah mereka senang bergerak. Anak sekolah dasar itu dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru diminta untuk mengembangkan model pembelajaran yang di dalamnya memiliki kemungkinan anak untuk bergerak atau berpindah tempat. Lalu, karakteristik yang ketiga adalah senang bekerja atau belajar dalam kelompok. Nah, pada usia anak sekolah dasar, mereka dapat belajar mengenai aspek-aspek penting pada proses bersosialisasi melalui pergaulan dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam sebuah kelompok. Lalu, karakteristik yang keempat adalah peserta didik sekolah dasar senang melakukan atau memeragakan secara langsung. Ditinjau dari teori kognitif, anak sekolah dasar itu berada pada tahap operasional konkret. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang dimana di dalamnya itu memungkinkan anak untuk berkontribusi secara langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada rekan saya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.